Satu, dua, tiga. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Viko, dalam acara Rabu Gembira HKBP Delta Mas. Teman-teman sekalian, kembali lagi kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi ya, judulnya Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan ya Tuhan, aku satu heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Kita nyanyikan lagi ya teman-teman. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Efesus 5 ayat 8-9. Hidup sebagai anak-anak terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Shalom adik-adik, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam Rabu Gembira pada hari ini. Baru saja firman Tuhan dibacakan oleh Nadine Simanung Khalid. Nah adik-adik, Inang mau bertanya kepada kamu, ketika terjadi pemadaman lampu pada malam hari, kira-kira biasanya apakah yang dilakukan agar kita dapat melihat sekeliling yang ada di rumah kita? Tentu sebagian dari kita akan menyalakan lilin, akan menyalakan lampu emergensi atau pelita. Kalau zaman dahulu ya, orang menyalakan semprong yang mana bahan bakarnya itu adalah terbuat dari solar ataupun minyak lampu. Nah, dengan memakai lampu pelita atau lampu emergensi, meskipun terjadi pemadaman listrik pada malam hari yang menyebabkan kegelapan, namun oleh karena kita memakai pelita dan lain sebagainya, maka kita akan dapat melihat sekeliling kita. Artinya apa adik-adik? Dengan penerangan tersebut, maka kamu, kita semua dapat berjalan dengan baik. Tidak menabrak, tidak terjatuh, oleh karena ada penerangan yang membantu dalam melihat yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, salah satu fungsi terang adalah membantu kita dalam melihat hal-hal yang ada di sekitar kita. Sehingga kita dapat mencegah untuk tidak menabrak sesuatu
ataupun agar tidak terjatuh dengan penerangan tersebut. Firman Tuhan pada hari ini mengatakan bahwa kita dahulunya adalah kegelapan dan sekarang adalah terang. Sebelum kita mengenal Yesus melalui firman yang kita dengar setiap hari, tentunya kita tidak mengetahui manakah tindakan yang dikehendaki oleh Yesus yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Melakukan tindakan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus itu adalah tindakan terang. Melakukan tindakan yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus itu adalah tindakan kegelapan. Dan setelah kita mengenal Yesus melalui firman Tuhan yang kita dengar, maka seharusnya adik-adik, hal tersebut membuat kita semua menjadi dapat membedakan manakah perbuatan yang benar, yang baik, yang harus kita lakukan, sehingga kita disebut sebagai anak-anak terang yang membawa terang, yang menjadi teladan, yang menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kamu sebagai anak-anak Tuhan Yesus, maka seharusnya kamu melakukan hal-hal yang menerangi ataupun perbuatan terang di tengah-tengah kehidupan kamu sehari-hari. Nah, tentu ada pertanyaan, apakah contoh tindakan terang ataupun hal-hal terang yang harus dilakukan sebagai anak-anak Tuhan Yesus, sebagai anak-anak terang? Nah, firman Tuhan berkata di sini adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. 3K. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kebaikan, mau membantu orang lain yang kesusahan, membantu orang tua di rumah, mendengarkan nasihat orang tua. Ini adalah bagian daripada kebaikan yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan Yesus. Tadi dikatakan yang kedua adalah keadilan. Kalau dikatakan keadilan adik-adik, yaitu kita melakukan sesuatu tanpa harus merugikan orang lain. Misalnya agar kita beruntung, maka kita merugikan orang lain. Jadi misalnya itu adik-adik mencuri makanan teman, mencuri makanan orang lain agar kita menjadi kenyang. Nah, itu adalah tindakan yang tidak menunjukkan sifat adil. Kalau dikatakan melakukan keadilan, artinya juga adik-adik, kita tidak merugikan orang lain agar kita memperoleh keuntungan. Baik kita ataupun baik teman-teman kita, baik orang lain, kita semua sama-sama merasakan nyaman, sukacita, tidak ada yang dirugikan. Itulah yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Nah, yang ketiga dikatakan adalah kebenaran. Apakah kebenaran yang harus kita lakukan? Tentunya apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Hukum Taurat pertama sampai dengan ke-10 adalah salah satu bentuk bagian daripada kebenaran. Kita melakukan hukum Taurat seperti yang Allah berikan, maka kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kamu disebut sebagai anak-anak terang yang menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan kamu juga menjadi berkat bagi teman-temanmu dan keluarga yang engkau kasihi. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pelita dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman sekalian, untuk mensyukuri firman Tuhan, ayo kita bernyanyi lagi yuk. Judulnya
ku mau berjalan dengan juru selamatku. Tapi teringatnya, siapa juru selamat kita? Benar, Yesus Kristus. Siapa di sini yang mau berjalan dengan juru selamat kita? Yesus Kristus. Viko. Ada lagi? Wah, banyak teman Viko yang mau berjalan dengan Yesus Juru Selamat. Mudah-mudahan kita aman dalam bimbingannya ya. Ayo teman-teman, kita bernyanyi. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita nyanyikan lagi ya teman-teman. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Nah adik-adik, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Shalom!